Baik, berikutnya saya akan menjelaskan beberapa produk teknologi yang diidentifikasi juga sebagai antikris karena ada triple six di dalamnya. Baik itu barcode, juga internet, serta beberapa produk teknologi lainnya, termasuk juga ada beberapa isu vaksinasi yang menganggap vaksinasi adalah kepanjangan tangan dari antikris. Saya mulai dari barcode. Pada tahun 1980-an, tepatnya 1983, ada seorang penulis buku. Dan juga dia adalah seorang ex-pilot sebenarnya, dan mantan instruktur. Beliau juga adalah seorang pengusaha, bahkan menjadi pekabar Injil, memberitakan Injil, jadi seorang penginjil. Nama penulis buku tersebut adalah Mary Stewart Ralph. Buku yang ditulisnya berjudul 666, The New Money System, atau Sistem Keuangan Baru Dunia. Buku ini menjadi bestseller atau laris terjual, sehingga membuat Mary Stewart Ralph ini juga menjadi cukup terkenal. Dalam momen-momen dia diundang untuk memberitakan kabar Injil atau menginjil. Di waktu-waktu tersebut juga dia menyampaikan tentang buku yang dia tulis, ya. Mary Stewart Ralph, PhD. Nah, dalam buku tersebut, Mary mengidentifikasi bahwa barcode, ya, atau sistem barcode adalah antikris. Karena dalam barcode tersebut, ya, atau dalam sistem barcode tersebut, ada triple six, atau ada 3 angka 6 di dalamnya. 3 angka 6. Nah, saya informasikan sedikit, ya. Sistem barcode itu, ya, terdiri dari kode-kode batang, ya, kode-kode batang, di mana masing-masing kode batang tersebut representasi dari angka 1 dari 0, maaf, sampai 9 itu direpresentasikan dengan garis-garis, ya, atau batang-batang, ya, yang sudah dikodekan, ya. Khusus untuk angka 6, ya, khusus untuk angka 6, representasi kode barnya itu adalah 2 garis tipis yang berhadapan, kemudian diidentifikasi antikris karena 2 garis tipis berhadapan tersebut itu ada di 3 lokasi, atau di 3 bagian, atau di 3 tempatnya. Kemudian 2 garis tipis berhadapan sebagai representasi angka 6 tersebut, ya, lebih panjang dari kode batang yang lain atau barcode yang lain, ya, lebih panjang. Lokasinya yang pertama itu di paling kiri barcode, yang kedua di tengah, yang ketiga di paling kanan. Sekali lagi, di paling kiri, di tengah, dan di paling kanan. 2 garis tipis berhadapan, representasi dari angka 6, kemudian yang lebih panjang dari barcode yang lain. Nah, karena ada 3 barcode angka 6, ya, 3 barcode angka 6, sehingga diidentifikasilah bahwa barcode ini adalah antikris. Barcode diidentifikasi antikris
karena ada 3 barcode sebagai representasi angka 6 di paling kiri, di tengah, dan di paling kanan. Mari kita uji apakah barcode itu antikris dengan asumsi bahwa ada 3 angka 6, ya, 3 angka 6. Nah, saudara, dalam UPC sistem barcode, ya, dalam UPC sistem barcode dikenal dengan ada namanya digit sistem angka, ada kode produsen, ada kode produk, dan digit pemeriksa. Ya, ada digit sistem angka, ada kode produsen, ada kode produk, dan digit pemeriksa. Ini UPC, ya, atau sistem barcode. Nah, perancang awal dan pengembang dari UPC, ya, UPC ini adalah Universal Product Code System. Ya. Universal Product Code System, namanya adalah George Joseph Laurer. Ya. Beliau yang merancang, ya, dari awal beliau merancang bersama dengan rekannya, kemudian mengembangkan sistem UPC ini, ya, sistem kode produksi secara universal, ya. Kode produksi secara universal. Nah, menurut pengakuan dari Joseph Laurer, ya, George Joseph Laurer ini tidak ada niatan, ya, tidak ada motivasi dalam dirinya, juga ada bersama rekan-rekannya yang mau mengidentifikasikan barcode ini sebagai antikris dengan 3 barcode angka 6 yang ada di depan, yang ada di tengah, dan yang ada di belakang. George Joseph Laurer membantah hal tersebut karena menurutnya, ya, ketiga angka 6 tersebut adalah representasi dari namanya atau jumlah huruf yang ada pada namanya. Ya. George itu 6 huruf, Joseph itu 6 huruf, Laurer juga 6 huruf. Dan karena ada 3 nama ini, maka dia merancang untuk area di depan, ya, harus ada digit sistem angka. Digit sistem angka dan kode produsen harus diawali dengan digit sistem angka. Kebetulan, ya, karena nama George-nya itu 6 huruf, maka dia taruh digit sistem angkanya adalah 6. Kemudian, antara kode produsen dan kode produk, dia taruh 1, ya, 1 juga barcode, ya, 1 barcode, ya, sebagai pemisah di tengah itu. Representasinya adalah angka 6 juga. Karena apa? Joseph itu adalah nama dengan 6 huruf. Kemudian yang terakhir adalah Laurer. Laurer itu 6 huruf juga. Maka dia merancang supaya ada digit pemeriksa di belakangnya yang direpresentasikan dengan barcode angka 6. Ya. Karena Laurer itu 6 huruf. Jadi tidak ada maksud, tidak ada niat dari perancang sistem barcode ini untuk mengidentifikasikannya dengan antikris karena 3 angka 6 tersebut. Ya, tidak ada. Dia hanya menginformasikan bahwa karena nama depannya, nama tengahnya, dan nama belakangnya itu adalah terdiri dari 6 huruf. Ya. Jadi identifikasi 666 atau 666 sehingga menganggap
barcode itu adalah antikris dengan penjelasan dari George Joseph Laurer harusnya sudah terbantahkan, sudah tidak harus diadopsi lagi lah, ya. Baik, yang berikutnya adalah internet, ya. Internet atau biasa dimulai dengan awalan atau node pertama dari sebuah domain internet, itu www. Ya. Internet dikembangkan dan populer tahun 1990-an ya, oleh Tim Berners-Lee bersama dengan teman-temannya. Ya. Mereka mengembangkan internet ini. Ya. Sehingga dari tahun 90-an sudah populer ya internet ini. Nah, sekali lagi, internet ini dimulai dengan awalan www. Ya. www ini sebenarnya adalah singkatan dari kepanjangannya adalah World Wide Web. Ya. World Wide Web ini adalah awalan atau node pertama dari sebuah domain internet. Kalau kita mau mengakses misalnya Facebook, maka kita akan masuk ke website, kemudian di depan www itu kita ketik facebook.com atau google.co.id atau website dari pemerintah yang ada sekarang atau perusahaan yang ada atau pribadi juga boleh ya. Jadi www itu adalah awalan atau node pertama dari sebuah domain internet. Nah, internet ini diidentifikasi juga sebagai antikris ya, karena ada 666 ya, ada 666, ada angka 666 di dalamnya. Dari mana angka 666 tersebut sehingga diidentifikasi sebagai antikris? Nah, kita belajar juga sama-sama ya. Dalam gematria aksara bahasa Ibrani ya, huruf W atau waw ya, waw atau V atau vav ya, nilainya adalah 6. Nilainya adalah 6. Ya, kalau sudah ke sini sudah bisa kelihatan ya. Dari mana dasarnya kenapa sampai dibilang internet itu adalah antikris ya. W, waw atau V, vav, nilainya adalah 6. Nah, karena ada 3 huruf W di internet ya, sebagai awalan atau node pertama dari sebuah domain internet, www, nah ditransliterasikanlah bahwa www atau vav itu adalah 666. 666 atau 666 ini tanda, simbol, atau lambang dari antikris. Itulah dasarnya kenapa sampai internet juga diidentifikasi sebagai antikris. Baik, metode pengidentifikasian yang sama juga diterapkan pada produk-produk ya, yang ada di bawah ini ya, produk-produk teknologi ya. Produk-produk di bawah ini juga diidentifikasi antikris karena adanya atau terkandungnya unsur 666 pada produk-produk tersebut ya. Google Chrome ya, Google Chrome diidentifikasi sebagai antikris karena ada 3 angka 6 ya, 3 angka 6. Dari mana 3 angka 6 tersebut? Nah, mereka mengasumsikan bahwa angka 6 itu ada di logo Google Chrome ya. Logo Google Chrome. Sederhananya kita lihat begini. Untuk area berwarna merah dan biru di tengah dan bulatan biru di tengah itu representasi dari angka 6. Ya, angka 6. Seperti ini. Kemudian area warna hijau, dan biru di tengahnya juga adalah 6.
seperti ini ya. 6. Kemudian area yang warna kuning dan yang biru, bulatan biru di tengahnya, itu adalah representasi dari angka 6. Karena ada 3 angka 6 yang diidentifikasi ada pada logo Google Chrome, sehingga Google Chrome diidentifikasi juga sebagai antikris. Selanjutnya, Facebook. Ya, Facebook ini diidentifikasi juga sebagai antikris, ya, diidentifikasi sebagai antikris karena ada 666 juga di dalamnya. Nah, saudara, sekarang kita kalau mau masuk di akun Facebook kita akan langsung masuk di wall-nya, ya, langsung masuk pada wall akun kita, ya, akun pribadi kita. Tetapi sebelumnya sebenarnya pada waktu kita akan mendaftarkan atau membuat akun Facebook baru, kita akan diperhadapkan pada layar atau screen atau bagian di mana kita akan memasukkan data-data nantinya akan sebagai jadi akun Facebook kita. Nah, di area ini, di area sebelah kiri ini, area di mana ada 13 titik, ya, 13 titik yang tersebar di seluruh dunia. Ini adalah peta dunia sebenarnya. Nah, 13 titik ini representasi dari terkoneksinya manusia yang ada di seluruh dunia oleh Facebook, ya. Nah, ada yang saya pakai istilah tadi lagi, ya, mencocok-cocokkan, ya, atau pakai istilah cocokologi dengan memaksakan ide bahwa untuk 5 titik yang ada di bagian kiri sini, ya, dihubungkan jadi satu, itu jadi angka 6. Kemudian ada 4 titik, ya, di tengah ini dihubungkan lagi menjadi angka 6. Kemudian ada 4 titik juga di bagian kanan ini dihubungkan semua menjadi angka 6. Sehingga didapatilah atau teridentifikasi Facebook itu adalah antikris karena ada 3 angka 6. 6, 6, 6. Next atau selanjutnya. Corona. Ya, diidentifikasi corona itu juga adalah antikris karena di kata corona itu ada terkandung unsur antikris atau 666, ya, 666 di dalamnya. Corona, ya, penjelasannya begini, bahwa kata corona itu terdiri dari huruf C, O, R, O, N, A. C itu dalam susunan abjad itu adalah huruf ketiga, O itu adalah huruf ke-15, R itu huruf ke-18, O juga huruf ke-15, N itu huruf ke-14, dan A itu huruf yang pertama. Sehingga waktu dijumlahkan, ya, akan dapat nilai atau jumlah 66. Nah, ini kan baru 2 saja, cuma 2 angka 6-nya. Untuk lebih mencocokkan lagi, ya, kata corona ini terdiri dari 6 huruf, ya, 6 huruf. Maka jadilah corona itu antikris. Karena apa? Karena ada 3 angka 6. 6, 6, 6. Ini yang saya bilang tadi, pemaksaan ide, ya, atau mengakomodir ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan sampai cocok dengan kemauan dari si pencocok tadi. Baik, ada satu lagi produknya ini, tapi memang ini yang sudah dari awal, ya, sudah dari tahun 80-an, ya, kata atau produk komputer, ya, komputer itu
terdiri dari huruf C, O, M, P, U, T, E, R. Ya. C itu huruf ketiga, O itu huruf ke-15, M huruf ke-13, P huruf ke-16, U huruf ke-21, T huruf ke-20, E huruf ke-5, R huruf ke-18. Pada waktu ditotal semuanya, didapatlah jumlahnya 111. 111 itu belum merepresentasikan antikris, ya, belum merepresentasikan antikris, lambang atau simbol atau tanda dari antikris 666. Maka karena komputer dibuat atau ditemukan oleh manusia, maka harus dimasukkan angka manusia di dalamnya. Ya. Manusia, angkanya dalam ilmu numerologinya Alkitab, ya. Manusia itu angkanya angka 6. Kenapa dia bilang angka 6? Karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Ya. Sehingga angka manusia ini dikalikan dengan total jumlah, ya, jumlah kata komputer 111, didapatilah bahwa komputer itu antikris karena ada 666. Inilah identifikasi produk-produk teknologi, ya, sebagai antikris karena terkandungnya, ya, adanya unsur 666 atau bilangan 666 di dalamnya. Padahal kalau kita uji berdasarkan Wahyu pasal 13 ayat 18, bilangannya adalah bilangan seorang manusia. Ini semua produk. Ini semua produk, bukan pribadi. Ya. Jadi secara dari perspektif biblikal, diujinya sudah tidak terbukti. Ya. Baik. Nah, tinjauan dari perspektif teknologi dan teologi, pandangan atau paham atau teori bahwa di barcode, di internet, dan di produk-produk lainnya, baik Google Chrome, baik Facebook, baik Corona, baik komputer, eksis atau terkandung angka 666, representasi dari antikris, tidak punya dasar ilmiah dan dasar biblikal. Barcode, internet, dan produk-produk teknologi lainnya itu bukan pribadi antikris, hanya produk teknologi yang tidak ada lambang atau tanda atau simbol antikris 666 di dalamnya. Diidentifikasinya antikris atau diberikan identitas pada sesuatu, baik produk maupun pribadi sebagai antikris, itu hanya dengan dasar atau asumsi eksisnya atau terkandungnya 3 angka 6 atau 666 di dalamnya. Dan bukan didasarkan pada jumlah bilangannya, yaitu 666. Itulah sedikit penjelasan, ya, dari mengidentifikasi 666 ya, pada produk-produk teknologi tersebut.